Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Di sini saya dan rekan saya, Weni Manuwati Warungu, Dodi Andrianto, dan Putri Cornelia akan mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang belajar dan pembelajaran teori belajar sosial Bandura. Adapun poin pembahasan yang akan kita bahas diantaranya ada teori belajar sosial, eksperimen Albert Bandura, jenis permodelan, karakteristik model yang efektif, kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial Bandura, dan yang terakhir implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan berikut. Hai, saya Putri Cornelia akan menjelaskan tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura Hertanti 2011. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama pemimpin atau orang yang dianggap memiliki atau mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Menurut Bandura, pada tahun 1986 mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar peniruan atau modeling melalui pengamatan, yaitu yang pertama ada atensi atau memperhatikan, yang kedua ada retensi atau mengingat, yang ketiga ada memproduksi gerak motorik, yang keempat ada ulangan penguatan dan motivasi. Saya akan memberikan contoh penerapan dalam pembelajaran fisika yang mencangkup 4 komponen dalam proses belajar meniru atau modeling, di mana seorang dosen adalah modelingnya dalam melakukan suatu percobaan di lab fisika. Di situ seorang mahasiswa akan memperhatikan langkah-langkah untuk melakukan percobaan yang dilakukan oleh dosennya. Setelah itu, mahasiswa akan mengingat langkah-langkah tersebut dan dia akan melakukan memproduksi gerak motoriknya, dan dia akan melakukan pengulangan untuk ulangan penguatannya dia dan dapat mendapatkan motivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi dia akan terus mengulangi langkah-langkah atau step-stepnya hingga mendapatkan hasil yang benar. Eksperimen Albert Bandura. Eksperimen sangat terkenal adalah Bobodol eksperimen, adalah percobaan yang dilakukan oleh Albert Bandura, Dorothy Roos, dan Sheila A. Roos. Eksperimen tersebut dilaksanakan pada tahun 1961 dan 1963, bertujuan pengamatan perilaku imitasi atau meniru pada anak-anak terhadap perilaku agresif. Bobodol adalah nama sebuah boneka yang apabila dipukul akan berdiri lagi karena pada titik gravitasi diberi cairan. Bisa kita amati dalam gambar. Dalam eksperimen tersebut, peneliti menggunakan subjek 36 anak laki-laki dan 36 anak perempuan yang terdaftar dalam Stanford University Nursery School. Subjek memiliki umur berkisar antara 37 sampai 69 bulan dengan rata-rata berumur 52 bulan. Selain itu, eksperimen tersebut menggunakan 2 orang dewasa, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang berperan sebagai model terhadap anak-anak tersebut. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang terdiri dari 48 anak dan kelompok kontrol yang terdiri dari 24 anak. Kelompok eksperimen dibagi lagi menjadi 8 kelompok kecil dan yang terdiri dari 6 anak. Kelompok eksperimen akan diberikan perilaku sedang. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Setengah kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan model yang agresif, setengahnya lagi diberikan yang tidak agresif. Desain eksperimen dilakukan dengan cara membawa seorang anak dan seorang model dalam sebuah ruang eksperimen. Si anak ditempatkan di sebuah meja kecil dan diberikan mainan yang menarik untuk stick dan potato sprints di sudut ruangan. Model diminta berada di sudut lain ruang yang telah terdapat beberapa peralatan seperti palu, boneka bobo, dan mainan rakitan. Subjek dan model dibiarkan berdua dalam ruangan dalam kurun waktu 10 menit.
Selanjutnya, model akan mulai menunjukkan perilaku agresif seperti meninju, mendudukinya, membanting, memukul dengan palu, dan menabrak boneka Bobo tersebut. Selain itu, model juga mengucapkan ucapan agresif seperti pukul dia di hidung, banting dia, lemparkan ke udara, tendang dia, dan sebagainya. Tindakan tersebut dilakukan oleh model sampai kurun waktu 10 menit berakhir. Pada perlakuan model non-agresif, model hanya akan merakit mainan selama 10 menit dan tidak melakukan apapun kepada boneka Bobo. Setelah perlakuan selesai, anak dibawa ke dalam ruangan bermain yang didesain mirip dengan bangunan sekolahnya. Subjek dan peneliti akan bersama-sama berada di ruangan tersebut. Subjek diberikan permainan yang menarik seperti truk, boneka, dan gangsing. Setelah 2 menit, peneliti akan melarang subjek untuk memainkan permainan di ruangan itu dengan tujuan menimbulkan emosi frustasi subjek. Namun, peneliti memperoleh bahwa subjek untuk bermain di ruang eksperimen yang berisi boneka Bobo, palu, dan sebagainya tadi. Selanjutnya, selama 20 menit, peneliti akan membiarkan subjek bermain di ruang eksperimen dan mencatat perilaku subjek tersebut. Peneliti tersebut menemukan bahwa anak yang terpapar atau diperlihatkan perilaku agresif dari model memberikan respon tindakan yang agresif pula, seperti yang model lakukan. Subjek yang diperlihatkan perlakuan agresif akan bertindak lebih agresif dibandingkan dengan subjek yang tidak diperlihatkan. Tindakan agresif yang ditiru oleh subjek yakni fisik dan juga verbal. Perilaku meniru tindakan agresif juga dipengaruhi jenis kelamin model dan subjeknya. Subjek laki-laki yang telah diperlihatkan tindakan agresif, model laki-laki lebih banyak menunjukkan tindakan agresif dibandingkan subjek perempuan yang telah diperlihatkan tindakan agresif, model laki-laki. Dari gambar tersebut kita bisa lihat. Halo teman-teman, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis permodelan. Jenis-jenis permodelan terdiri dari beberapa bagian, di antaranya 1. Peniruan langsung, yang mana pembelajar langsung dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan dilakukan. 2. Peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung memperhatikan. Ketiga, peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan peniruan tidak langsung. Keempat, peniruan sesaat. Peniruan sesaat adalah tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Kelima, peniruan berkelanjutan adalah tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Selanjutnya, itu karakteristik model yang efektif. Menurut China and Els Orprod 2008, ada 4 karakteristik dari beberapa model, yaitu 1. Kompetensi, di mana pembelajaran biasanya meniru-niru orang yang melakukan sesuatu dengan baik, bukan sebaliknya. Kedua, prestise atau kekuasaan. Anak-anak remaja sering meniru orang yang terkenal dan berkuasa. Ketiga, yaitu perilaku sesuai dengan gender, di mana pembelajar paling mungkin mengadopsi perilaku yang mereka anggap sesuai dengan gender mereka. Keempat, perilaku yang relevan dan situasi pembelajaran sendiri, pelajar paling mungkin mengadopsi perilaku yang mereka yakini akan membantu mereka. Selanjutnya, banyak peneliti telah dilakukan mengenai dampak model pada 3 area. Yang pertama, keterampilan akademis, kedua, agresi atau aggressions, dan ketiga, perilaku intrapersonal. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Dodi Adrianto akan menjelaskan
Kelebihan dan kelemahan teori belajar sosial Bandura. Kelebihan teori belajar sosial Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus atau SR-bond, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Adapun kelemahan teori pembelajaran sosial Bandura. Teori pembelajaran Bandura sangat sesuai jika diklarifikasikan dalam teori behavioristik ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Selanjutnya, implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang diperoleh oleh Albert Bandura, pemerhati akan meniru setiap tingkah laku model atau sekiranya tingkah laku model tersebut mempunyai ciri-ciri seperti bakat, kecerdasan, kuasa, kecantikan, ataupun populariti yang diminati oleh pemerhati. Menurut Jeanne Ellis Ormond 2008 yang membagi implikasi teori belajar sosial ke dalam 5 bagian berdasarkan asumsi-asumsi dasar teori kognitif sosial, yaitu 1. Belajar dengan mengamati. 2. Belajar sebagai proses internal yang bisa dan bisa juga tidak tercermin dalam perilaku. 3. Pengaruh timbal balik antara variabel lingkungan, perilaku, dan individu. 4. Perilaku yang berorientasi tujuan. 5. Pengaturan perilaku oleh diri sendiri, self-regulation of behavior. Sekian dari saya, terima kasih.